Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya terkait bebas bersyarat Jessica Kumala Wongso, kami juga telah terhubung dengan pakar hukum pidana, ada Pak Akhyar Salmi. Selamat sore Pak Akhyar, apa kabar? Selamat sore, Safa. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Pak Akhyar, ini Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani sekitar 8 tahun hukuman di penjara dari vonis 20 tahun penjara. Bagaimana ini pandangannya dari kacamata peraturan hukum pidana? Dalam segi yuridis dan normatif, itu memang demikian adanya. Apabila dia telah menjalani masa hukuman selama 2/3 dari pidana yang dijatuhkan, dan dia berkelakuan baik yang bersangkutan selama di lembaga pemasyarakatan, maka dia mempunyai hak untuk memperoleh pelepasan bersyarat. Jadi secara yuridis hal ini juga diatur di dalam pasal 15 sampai 17 Kitab Undang-Undang Pidana kita. Kemudian juga itu disebut kembali dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 22 tentang pemasyarakatan di dalam pasal 10 ayat 2 pasal 10 itu ada hak juga buat mereka memperoleh pelepasan bersyarat. Jadi secara normatif, secara yuridis, yaitu memang haknya demikian harusnya. Baik, jadi artinya memang seluruh narapidana berhak mendapatkan bebas bersyarat jika sudah menjalani 2/3 hukuman dan dengan syarat berkelakuan baik tersebut ya Pak Akhyar? Ya, ya. Nah ini tadi yang jadi mungkin bisa diperdebatan dengan berkelakuan baik. Tadi Pak Andika mengatakan tidak melanggar peraturan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, itu salah satu kriterianya. Nah, apakah semua orang yang tidak melanggar, seharusnya demikian kan, yang tidak melanggar peraturan larangan yang ada di lembaga pemasyarakatan selama dia menjalani hukumannya, maka dia berhak untuk memperoleh juga remisi dan pelepasan bersyarat. Nah, tinggal apakah ini juga dimungkinkan oleh yang lain? Tentu semestinya mungkin. Yang perlu jadi perhatian kita, ini kan apakah ini bisa dijadikan patokan kasus Jessica ini untuk ke depan, bahwa orang yang dijatuhi pidana selama 20 tahun oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kemudian dia menjalani hukuman selama 8,5 tahun, nah itu mempunyai kemungkinan, apabila dia berkelakuan baik, mempunyai kemungkinan dia dapat, seharusnya dia juga memperoleh pelepasan bersyarat. Coba kita perhatikan ke depan, apakah orang-orang yang dipidana dengan 20 tahun, dia juga akan mendapat hak yang sama dengan Jessica. Ini perhatian buat kita, dan ini juga tentu harus perhatian juga terhadap petugas lembaga pemasyarakatan kita di seluruh Indonesia, bahwa kalau itu ada dan harus diberikan. Baik, Pak Akhyar, ini Jessica wajib lapor sampai tahun 2032, namun kemudian setelah bebas bersyarat ini Jessica tetap akan mengajukan peninjauan kembali, mengaku memiliki novum atau bukti baru, walaupun sebelumnya PK sebelumnya juga sudah pernah ditolak oleh Mahkamah Agung. Kalau tanggapan Anda Pak Akhyar? Iya, karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi, PK itu boleh lebih dari sekali, bisa berkali-kali. Itu dia. Sementara di undang-undang di KUHP kita, PK itu hanya 1 kali. Demikian juga di dalam di Mahkamah Agung kita, itu dimungkinkan juga apabila terdapat, kalau nggak salah, pertentangan, apakah novum, saya lupa benar, itu dimungkinkan, diajukan lagi. Ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Apakah berapa kali PK ini harus kita berikan? Tentu dia juga harus mencerminkan kepastian hukum dan sekaligus keadilan di situ. Pertanyaannya adalah, buat saya tentang PK inilah sesuatu aturan di KUHP kita yang tidak adil.
karena PK hanya hak bagi terpidana, tidak bagi korban. Dalam hal ini yang diwakili oleh jaksa penuntut Baik, umum. Sejak terakhir Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa jaksa nggak boleh PK. Nah di sini saya ngelihat putusan MK ini tidak adil dan memang bermula dari KUHP kita sendiri bahwa PK itu hanya boleh diajukan oleh baik. terpidana atau ahli warisnya. Jadi ke Oke, depan di KUHP yang akan datang menurut saya baik. dimungkinkan juga PK itu oleh pihak korban. Karena korban bisa juga kan menemukan alat bukti yang mungkin orang yang sudah berkekuatan hukum tetap, boleh nggak dia? Harusnya kan kalau timbangan itu kan adil. Sini melihat tentu akan berbeda pendapat. Ini pasti saya kira mungkin baru saya yang mengemukakan di sini, banyak yang Baik, akan baik. di counter oleh Oke, teman-teman yang lain. baik. Terima kasih Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di iNews Sore.